Halo teman-teman, jadi hari ini aku bakal melakukan uji rata-rata atau uji hipotesis dan uji proporsi dengan menggunakan aplikasi RStudio. Nah, bagaimana sih caranya? Ikuti terus tutorialnya. Yang pertama, kalian harus memiliki suatu data untuk melakukan uji tersebut. Nah, data yang aku miliki ini adalah sebuah sampel dari bahan produk pangan. Yang pertama, untuk uji rata-rata sampel, aku menggunakan standar kadar kafein pada teh kemasan. Nah, uji rata-rata itu dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata data yang diperoleh itu sesuai dengan standar atau tidak. Nah, kasus yang kedua untuk uji proporsi itu aku menggunakan nugget ayam nih sebagai penetapan standar bahwa maksimal ketidaksesuaian atau kecacatan pada suatu produk itu maksimal hanya 10%. Nah, tujuan uji proporsi pada suatu sampel itu untuk mengetahui apakah presentasi suatu kejadian dalam populasi sudah sejalan dengan ketentuan atau belum. Nah, untuk memasuki tabel data tersebut ke dalam RStudio, itu yang pertama-tama kalian buka aplikasi RStudio-nya terlebih dahulu. Bisa klik RStudio-nya. Menunggu loading. Bersabar. Nah, kalian bisa menambahkan dokumen barunya atau script barunya. Itu klik kiri atas dan klik Add Script. Nah, sudah ada nih script terbarunya. Setelah itu, kalian masukkan tabel data yang akan kalian uji. Nah, yang pertama aku akan melakukan uji rata-rata atau uji hipotesis yang industri teh kemasan. Nah, teman-teman, maaf tadi teman-teman bisa klik di kanan tengah, lalu from Excel, klik Browse. Nah, kalian harus sudah buat tabel datanya. Tabel data yang berisi rata-rata kadar kafein pada setiap teh untuk menentukan standarnya itu udah sesuai apa belum. Lalu, sudah masuk. Setelah itu, teman-teman masukkan data lain untuk uji proporsi. Uji proporsi tadi menggunakan nugget ya. Di search tabel data proporsi sama kadar protein dalam nugget tersebut. Sama ya teman-teman, klik yang GERD ini, terus from Excel, dan satu lagi itu untuk kadar protein sebuah nugget. Lalu klik yang kanan bawah, klik import. Nah, jika sudah, mari kita buat sintaknya untuk yang pertama yaitu uji rata-rata dari teh kemasan. Nah, yang pertama, teman-teman klik hashtag, klik uji, klik ketik maksudnya hipotesis suatu sampel. Setelah udah, kalian klik lagi, masukin datanya, industri. Nah, teh kemasan ini teman-teman sudah langsung ada ya. Industri, tapi tidak usah pakai yang, tidak perlu pakai yang ada underscore ya, hanya memasuki namanya. Industri teh kemasan. Nah, setelah itu teman-teman klik ataupun ketik install.package. Nah, ini untuk selanjutnya klik tanda kutip, lalu klik attach atau ketik teaching demos. Nah, setelah ini sepertinya bisa ya di-run dulu. Nah, setelah install, lalu teman-teman klik library. Ketik library. Nah, di sini udah ada, lalu teman-teman klik. Lalu teman-teman masukin teaching demos lagi. Teaching. Nah, di sini ada tampilan teaching demos, lalu teman-teman klik. Setelah itu, masukin tabel datanya yang tadi sempat muncul di awal. Nah, sudah masuk. Lalu yang terakhir, kembali masukin t-test. Setelah itu, klik lagi masukin tabel data industri
teh kemasan. Nah, setelah itu gunakan koma untuk selanjutnya itu MU atau standar dari kadar kafein tersebut. MU sama dengan 40. Terus teman-teman klik koma, lalu klik alternatif. Alternatif sama dengan, terus teman-teman tambahin greater. Klik tanda kutip, lalu klik greater. Nah, jangan lupa setelah itu klik run. Nah, di sini sudah ditentukan nih hasilnya ada di bawah ini, one sample t-test. Data nilai T-nya di sini udah ada, derajat kebebasannya, P value-nya, serta nilai lainnya sudah ada. Nah, berdasarkan uji hipotesis pada industri teh kemasan ini, H0 menyatakan bahwa rata-rata kadar kafein produk sama dengan 40 mg. Berdasarkan hasil pengujian terhadap 35 sampel yang terdapat pada tabel tersebut, diperoleh bahwa rata-rata kadar kafein tidak berbeda secara signifikan dari 40 mg, sehingga H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kadar kafein pada produk teh kemasan masih sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, implikasinya produk teh kemasan masih memenuhi standar kualitas yang diharapkan, baik dari segi rasa maupun kandungan kafein. Proses produksi juga dapat dikatakan berjalan dengan baik dan stabil karena mampu mempertahankan kadar kafein sesuai standar, sehingga tidak diperlukan perbaikan pada formulasi yang sudah dimiliki saat ini. Nah, yang selanjutnya kita lakukan uji proporsi satu sampel, yaitu menggunakan sampel nugget. Yang pertama-tama, kita ketik uji proporsi satu sampel. Lalu enter, klik hashtag uji proporsi. Nah, satu dengan sampel yang kita pakai yaitu sampel nugget. Setelah itu masukkan tabel datanya. Tabel data uji proporsi. Dan paling atas ini kita klik. Nah, jika udah kita enter lagi. Kita klik prop.test. Nah, ini kita klik prop test. Terus kita masukkan kata berikutnya itu sum. Nah, di sini sudah terdapat sum. Lalu kita masukin lagi tabel data yang sudah kita masukkan. Tabel data uji proporsi satu nugget. Nah, jika sudah, ketik $, untuk menginput data kita. Setelah itu, jangan lupa memberikan koma. Enter lagi. Klik length. Terus masukkan lagi tabel data uji proporsinya. Setelah itu, klik $, lagi. Klik data lagi. Nah, setelah sudah seperti ini, jangan lupa klik koma. Klik koma. Klik P kecil sama dengan 0,1. Jangan lupa tambahkan alternatif. Nice, ini alternatif sama dengan klik tanda kutip ya, terus klik less. Nah, setelah itu jangan lupa tutup kurung. Nah, jika sudah kita coba run. Nah, ini dia guys hasilnya. Dengan derajat kebebasannya 1, P value-nya 0,9834. Lalu hasil ujinya sampel terdapat 23 ya. Nah, berdasarkan hasil pengamatan tadi itu terhadap 30 produk nugget ayam,
yang diambil secara acak dapat ditemukan sebanyak 7 produk mengalami kecacatan. Nah guys, ini kan harusnya 30 ya, tapi di datanya ini terdapat hanya 23, jadi terdapat 7 produk yang mengalami kecacatan. Nah, perusahaan menetapkan standar bahwa jumlah produk cacat maksimal tuh hanya 10%, sehingga dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah proporsi cacat sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, pengujian tersebut kita lakukan dengan hipotesis 0 atau H0 yang menyatakan bahwa proporsi produk cacat sama dengan 0,1 atau 10%. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa proporsi produk cacat kurang dari 10%. Hasil perhitungan menunjukkan nilai p-value yang ada di sini sebesar 0,9834. Nah, karena nilai p-value-nya ini lebih besar dari taraf signifikan, nah taraf signifikan ini biasanya 0,05, maka hal 0 diterima. Hal ini membuktikan bahwa tidak terdapat bukti bahwa proporsi produk cacat lebih dari 10%. Nah, selain itu, jika dilihat langsung dari hasil proporsi sampel, nilai cacat yang diperoleh justru mencapai 23,3%, yang berarti melebihi batas standar yang telah ditentukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa produksi nugget ayam belum memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan karena jumlah produksinya masih terlalu tinggi nilai kecatatannya. Tuh, jadi perusahaan tuh perlu melakukan pengecekan ulang dan evaluasi supaya kedepannya produksi itu tidak memiliki nilai kecacatan yang tinggi. Nah, cukup sekian dari penjelasan aku mengenai cara uji rata-rata sampel dan uji proporsi suatu sampel. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.